Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan dosen Mas Ulu. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Girindra ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Representasi Feminisme dalam Film. Analisis Semiotika Kim Ji-young Born 1982. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Hal yang melatar belakangi saya dalam melakukan penelitian ini ada 3, yaitu pertama tentang isu kesetaraan gender, budaya patriarki di Korea Selatan, dan film Kim Ji-young Born 1982 itu sendiri. Yang pertama, isu kesetaraan gender. Penyimpangan terjadi apabila salah satu pihak dirugikan, sehingga mengalami ketidakadilan. Isu kesetaraan gender terus diperbincangkan dan diperjuangkan oleh banyak masyarakat. Di Indonesia, pada tahun 2020, 430.000 kasus lebih terjadi kasus kekerasan pada perempuan. 420.000 kasus lebih bersumber dari data kasus peradilan agama. Hal ini membuktikan bahwa banyak sekali ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Dalam konteks ini adalah kesetaraan gender. Selanjutnya, budaya patriarki di Korea Selatan. Bukan hanya di Indonesia, masyarakat negara maju pun seperti Korea Selatan masih sangat konservatif dan budaya patriarkinya masih kuat. Terbukti bahwa perempuan di Korea Selatan banyak yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Walaupun mereka mendapat pekerjaan, sebagian dari pekerja perempuan tidak mendapat upah yang setara dengan kaum laki-laki. Seperti grafik yang bisa saya dapatkan dari National Assembly Research and Service, perbedaan gaji pria dan wanita di tahun 2010. Kita bisa melihat bahwa Hongaria itu mendapatkan perbedaan yang paling sedikit, kurang lebih 4%, dan Korea itu mendapat perbedaan sekitar 39% atau 40%. Jadi bisa dibayangkan kalau kalian bergaji 10 juta sebagai laki-laki, kalian hanya mendapatkan gaji kurang lebih 6 juta sebagai kaum perempuan. Itu merupakan hal yang tidak adil. Saya mendapat data juga dari World Bank mengenai parlemen di Korea Selatan bahwa 17% perempuan hanya duduk di parlemen saat ini. Sisanya adalah kaum laki-laki. Selanjutnya film Kim Ji-young Born 1982. Film ini menceritakan seorang wanita bernama Kim Ji-young, seorang wanita yang pada awal mulanya bekerja di agensi humas. Kim Ji-young kemudian menikah dan memiliki seorang anak. Ketika diketahui sedang hamil, Kim Ji-young dipaksa untuk berhenti dari pekerjaannya dan harus seutuhnya menjadi ibu rumah tangga. Film ini diangkat dari novel berjudul sama, yaitu Kim Ji-young Born 1982, yang menjadi novel feminis yang sudah terjual lebih dari 1 juta buku. Film ini juga mendapat 1 juta tayangan di Korea Selatan dalam beberapa hari saja. Buku yang dibuat juga menuai banyak kontroversi di tengah patriarki yang berada di Korea Selatan. Film ini juga tayang di beberapa negara, termasuk Indonesia. Selanjutnya mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini terkait dengan pesan tersirat dalam konteks representasi feminisme yang digunakan dalam film Kim Ji-young Born 1982. Rumusan masalah, bagaimana representasi feminisme pada film Kim Ji-young Born 1982. Tujuan penelitiannya mengetahui representasi feminisme yang ditampilkan dalam film Kim Ji-young Born 1982. Signifikansi penelitian. Signifikansi penelitian akademis dan praktis. Signifikansi akademis yaitu menjadi rujukan penelitian selanjutnya, menambah wawasan tentang semiotika, dan mendapat informasi studi feminisme. Untuk signifikansi praktis, menambah kepedulian masyarakat mengenai kesetaraan gender dan memperkaya keilmuan positif kepada khalayak umum. Bab 2. Kerangka pemikiran. Teori yang saya gunakan adalah teori semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda. Tanda ditafsirkan hubungannya dengan yang diwakilinya, bisa berupa bentuk atau warna dalam karya seni rupa, sebagai contoh. Teori semiotika yang saya pakai adalah Charles Sanders Peirce, seorang ahli filsuf dari Amerika. Dalam lingkungan semiotik melihat sebuah tanda, acuan, dan penggunanya sebagai 3 titik dalam segitiga. Bisa dilihat bahwa teori semiotika Charles ada 3, yaitu interpretan, represent atau ground, dan object. Selanjutnya konsep yang saya gunakan, yaitu konsep representasi dan konsep feminisme. Representasi adalah konsep yang digunakan dalam proses sosial pemaknaan melalui semiotika atau ilmu penanda yang berada pada tulisan, film, videografi, fotografi, dialog, dan lain-lain. Selanjutnya adalah konsep feminisme. Feminisme adalah gerakan yang dilakukan oleh kaum wanita untuk menolak segala hal marginalisasi,
subordinasi, dan diendahkan oleh kebudayaan yang dominan. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Saya menggunakan penelitian terdahulu yang tidak jauh mengenai representasi feminisme, diskriminasi dan kesetaraan gender, representasi perempuan dalam film, yang bisa dilihat lebih lengkapnya di dalam tabel. Selanjutnya, proposisi atau dugaan sementara. Representasi feminisme yang disampaikan berhubungan dengan penggambaran masyarakat terhadap karakter utama, di mana memiliki tanda-tanda khusus untuk diinterpretasikan. Selanjutnya, bab 3, metodologi. Yang pertama, paradigma. Peneliti memilih paradigma konstruktivisme karena melihat bagaimana ada pesan tersembunyi yang tidak dapat dimaknai secara langsung oleh masyarakat. Adapun tujuan tersebut adalah menyampaikan pesan, melihat persepsi, menggambarkan perbedaan kebudayaan yang dimiliki, dan menganalisis secara kritis menggunakan simbol dan tanda-tanda yang ditunjukkan. Yang kedua, pendekatan penelitian. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami masalah-masalah sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks. Selanjutnya, penelitian deskriptif digunakan oleh peneliti agar dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dalam bentuk kata-kata mengenai suatu fenomena atau masalah yang sedang diangkat dalam penelitian. Selanjutnya, unit analisis. Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisis adalah scene atau adegan yang terdapat dalam film Kim Ji-young, Burn 1982. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengamati dan mencatat mengenai poin-poin penting, dan dokumentasi juga merupakan instrumen pengumpulan data yang berupa screen capture. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen peneliti atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Selanjutnya, teknik analisis data. Peneliti melihat film sebagai sebuah teks yang terdiri dari gambar dan suara. Kemudian peneliti memenggal scene-scene menjadi beberapa gambar. Selanjutnya, peneliti melakukan pengamatan serta analisis dengan melihat adanya representasi feminisme dalam film ini. Yang terakhir, keabsahan data. Peneliti menggunakan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam kasus ini, pertama peneliti melakukan observasi dan dilengkapi dengan data dari dokumentasi. Sekian dari saya mengenai proposal penelitian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.